guys, kenalin gue Ryan, asli Jawa, lahir di Lampung. Guys, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol masalah gaji. Jurusan apa sih yang memiliki peluang gaji paling tinggi ketika berkarya nanti setelah lulus sekolah? Lo mau tahu nggak? Bahkan ada di beberapanya itu gajinya sampai ratusan juta rupiah guys, hanya kuliah S1. Seperti apa informasinya setelah pesan-pesan berikut ini guys. Oke guys, lo bisa nebak nggak apa yang pertama? Ini guys, yang pertama adalah teknik mesin. Di jurusan teknik mesin ini banyak perusahaan-perusahaan industri itu membutuhkan sarjana-sarjana mesin. Gunanya untuk apa ya? Untuk menunjang operasional perusahaan tersebut. Nah, memang untuk sekolah teknik mesin ini masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan, bukan perusahaan lah, pokoknya perguruan-perguruan negeri ya yang ada di Indonesia. Dan untuk sekolah di teknik mesin juga lumayan biayanya. Lulusan dari situ bisa langsung bekerja, dan bekerjanya juga lo tahu bisa gaji berapa? Gue punya informasinya beberapa dari media yang gue kutip bahwa gajinya bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta hanya berkarya sekian tahun, beberapa tahun seperti itu. Beda dengan posisi-posisi yang lainnya. Lanjut ke yang kedua, jurusan yang bisa memberikan gaji besar guys. Yang kedua adalah farmasi dan keperawatan. Kita tahu dengan adanya COVID-19 ini tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan itu sangat tinggi. Asuransi di Indonesia tingkat penetrasinya juga sudah cukup bagus. Di situ akan diimbangi dengan peningkatan jumlah rumah sakit, jumlah tenaga-tenaga rumah sakit yang dibutuhkan juga akan makin meningkat. Maka dari itu tenaga perawat ya, akademi keperawatan ataupun dokter atau segala macamnya yang berkaitan dengan kesehatan tadi itu pamornya naik sehingga daya tawarnya pun makin tinggi. Wah, siapa nih yang mau jadi dokter, mau jadi perawat? Kalian nggak rugi ketika kalian kuliah mengambil jurusan ini guys. Nah, yang berikutnya juga masalah teknik sipil. Wah, dulu gue kepikiran sih untuk kuliah teknik sipil, tapi sebenarnya agak apa ya namanya ya, agak kurang jodoh guys. Keuangannya yang kurang jodoh. Nah, kalau kamu memilih jurusan teknik sipil, ini hal yang sangat-sangat dibutuhkan di kemudian hari. Di posisi ke depan ini, posisi jabatan teknik sipil ini akan sangat dibutuhkan guys. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah programmer. Nah, programmer ini ada kaitannya dengan meningkatnya teknologi yang ada di dunia. Semakin meningkat teknologi, maka semakin dibutuhkan orang-orang jenius yang mengerti, memudahkan kegiatan semacam kayak e-commerce lah, membuat program game lah, membuat kodek apa segala macamnya yang kaitannya dengan program-program tersebut. Perusahaan bisa membayar mahal untuk satu orang programmer sampai dengan ratusan juta loh guys, hanya untuk satu orang programmer. Kenapa sebabnya? Karena memang orang-orang programmer ini orang-orang jenius yang mampu memudahkan kegiatan ataupun segala macam yang berkaitan dengan teknologi. Mesin kasir dibuat programmer, terus apa lagi ya? Saya nggak bisa memberikan contohnya satu-satu. Buat lo yang lagi sedang kuliah programmer, wes pilihan jitu bro, bahwa lo ngambil pilihan atau jurusan yang tepat. Tinggal lo gelutin, lo siasatin bahwa di kemudian hari lo akan mendapatkan gaji yang wow, keren banget deh pokoknya ya guys ya. Oke, yang kelima adalah pertambangan ya. Walaupun sekarang perminyakan lagi down, tapi untuk pertambangan di kemudian hari atau di masa depan atau di berikut-berikutnya akan makin naik. Apalagi kita negara Indonesia yang memiliki sumber daya mineral yang luar biasa, kekayaan alamnya akan membutuhkan orang-orang bertalenta di bidang pertambangan ini. Jangan khawatir buat kamu yang lulusan pertambangan untuk mendapatkan kerja, karena pemerintah akan menyediakan banyak lowongan kerja, belum lagi swasta. Dan gajinya guys, masalah lo tau lah kalau dunia pertambangan itu seperti apa kondisinya dan seperti apa kuliahnya. Makanya wow, mau dong kuliah pertambangan. Buat lo yang masih bingung, boleh nih untuk milih jurusan pertambangan ini ya. Yang keenam adalah akuntansi ataupun audit. Akuntansi dengan audit itu basicnya sama, yaitu dari S1 akuntansi atau dari IPA ya. IPA apa IPS ya? Kamu boleh jawab di komen buat bantu saya nih. Nah,
Untuk akuntansi ini kenapa membutuhkan orang-orang yang ya namanya juga perusahaan besar gitu loh. Bagaimana sebuah perusahaan bisa memiliki cash flow yang bagus? Bagaimana sebuah perusahaan bisa memiliki sistem keuangan yang bagus? Hal tersebut bisa dicetak oleh orang-orang akuntansi. Jadi, buat kalian yang kuliah akuntansi, dalemin lagi seperti apa sih sistem akuntansi perusahaan, bagaimana cara mengelola keuangan perusahaan dan lain-lain. Orang-orang yang berkarya di hal tersebut akan memiliki finansial yang luar biasa dibanding dengan job-job yang lainnya. Tapi gue nggak mau sih jadi akuntan. Pusing gue. Akuntan beda loh sama akuntansi. Gue nggak mau kerja di bidang akuntansi, di bidang keuangan. Kenapa? Uang 50 pun kalian harus menemukan di mana sumber perbedaannya. Pusing guys. Enggak, gue nggak mau. buat kalian yang punya ketelitian yang luar biasa, nggak ada salahnya untuk profesi akuntansi ini. Kenapa? Karena memiliki semacam kayak pendapatan yang luar biasa guys. Ya, berikutnya adalah psikologi. Kok bisa ya? Bisa dong. Bagaimana seorang HRD tidak bisa menganalisa karyawan? Bagaimana seorang HRD nggak bisa menganalisa kemampuan karyawan? Bagaimana seorang HRD tidak bisa memberikan atau mencari karyawan yang terbaik? Dilihat dari sesuatu hal yang belum terjadi, tapi bisa dilihat dari ciri-ciri, yaitu ilmu psikologi. Makanya di sini seorang HRD, seorang psikolog, seorang bimbingan konseling harus memiliki kemampuan dasar di bidang psikologi. Ini sangat jarang guys. Nah, makanya buat kamu yang sedang kuliah jurusan psikologi, good. Pokoknya good deh. Pokoknya lu bakal dapat pekerjaan yang luar biasa dan dapat gaji yang bikin ngiler. Amin dah pokoknya ya. Pokoknya terus belajar seperti itu guys. Yang berikutnya adalah ilmu hukum. Ingat, ilmu hukum bukan hanya jadi lawyer, bukan hanya jadi pengacara. Pengacara sama lawyer sama guys. Di ilmu hukum banyak hal yang bisa kalian kerjain. Kalian bisa jadi legal officer di perusahaan, kalian bisa jadi konsultan, kalian bisa jadi ya lawyer tadi itu. Dan lo tahu gajinya itu per session guys. Jadi ketika lo nanganin sebuah proyek, oke, nilai proyek yang bersengketa, kalau ini pidana ya, 1M. Nanti kalian akan perjanjian. Oke guys, lawyer nggak mungkin oke guys sih. Kira-kira kalau gue selesai bisa menyelesaikan kasus ini, berapa buat gua gitu? 1 miliar loh. Kalau kasusnya 1 miliar nggak mungkin 1 miliar lah, minimal akan 25% itu akan menjadi haknya si lawyer. Belum lagi honor yang harian untuk proses kesana kemari, itu biasanya juga dapat. Makanya jangan heran kalau kita lihat Pak nih atau ini, mereka itu lawyer yang sudah jadi, yang memiliki kebebasan finansial yang wow gitu. Nggak salah, untuk profesi lawyer ini memberikan benefit yang sangat-sangat luar biasa. Oke, yang terakhir, lo pasti bisa tebak. Coba tebak dulu apa? Ini adalah kuliah sejuta umat, guys. Apa itu? Manajemen. Kok ketawa sebenarnya? Kenapa? Karena sebenarnya lulusan manajemen ini banyak, guys. Tapi masalahnya adalah tidak semua orang sebenarnya dia mampu atau menguasai bidang manajemen. Tetapi karena memang ini kuliah paling mudah, kuliah sejuta umat, banyak dari kita yang kuliah cari mudahnya aja atau cari gampangnya, ada ambil manajemen. Semua isinya kebanyakan teori. Itu yang terjadi. Padahal kalau hal tersebut diseriusin, manajemen perusahaan, manajemen pengembangan sumber daya manusia, manajemen pemasaran, wow, itu kalau di perusahaan-perusahaan jadi orang nomor 1 loh guys. Bagaimana enggak sebuah perusahaan membutuhkan manajemen pemasaran, seorang manajer pemasaran itu adalah di atas segala-galanya. Kenapa? Bayangin, tingkat keberhasilan sebuah perusahaan itu diukur dari penjualan produk. Kalau perusahaan itu di bidang produk atau jasa, kalau perusahaan tersebut di bidang jasa, artinya seorang pemasaran benar-benar sangat dihargai. Kalau memang kalian mampu dan basically-nya menguasai semua bidang manajemen, kalian akan sangat gaji pokoknya lewat akunting, lewat tadi lawyer. Kenapa? Karena kalian bertanggung jawab terhadap sebuah perusahaan besar. Seandainya kalian berkarya di mana? Di Nestle. Wah, berapa tuh gaji manajemen pemasarannya? Megang area seluruh Indonesia. Keren pasti gajinya. Itu guys. Lo boleh milih di antara pekerjaan-pekerjaan tadi, mana yang paling resep di diri lo. Nah, di situ kalian rutin kuliah, tambah ilmunya, belajar. Apa
apa yang saya gambarin tadi akan jadi kenyataan buat kalian semua guys. Oke guys, udah banyak banget nih gua ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan ini membantu lo buat menentukan jurusan apa yang lo ambil. Pokoknya gua Ryan JR, gua akan selalu memberikan informasi yang terbaik buat lo guys. Jangan pernah unsub ya, pokoknya harus sub. Gua akan berikan ilmu-ilmu yang berguna buat perkembangan lo ke depannya guys. Gue Ryan JR, kita jumpa lagi di informasi review dan rekomendasi berikutnya.